Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai gerbang logika. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang gerbang logika AND, OR, dan NOT. Sekarang kita akan bahas tentang gerbang logika NAND dan NOR. Oke. Nah, sebelum mulai ke sana, Bapak mau coba ingatkan kalian dulu bahwa di sini sebenarnya apa sih itu gerbang logika? Nah, gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input, ya biasa kita sebut masukan, menjadi sebuah sinyal output ya. Jadi gerbang logika adalah dasar pembentukan. Nah, berarti ini adalah dasar dari pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi output yang logis ya. Oke. Nah, gerbang logika berorientasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar boolean. Nah, jadi gerbang logika hanya menggunakan dua keadaan aja, 1 dan 0 ya. Dan ini yang angka yang digunakan adalah angka biner. Kenapa angka biner? Karena angka biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Oke. Nah, selanjutnya input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level ya, dua level seperti yang Mbak bilang tadi. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high, low atau tinggi, rendah. Bisa juga true and false, benar, salah, on, off, hidup, mati atau 1, 0. Jadi selain ini nggak ada lagi ya. Oke, nah di sini kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu mengenai gerbang NAND atau biasa disebut NAND gate. Nah, apa itu? Nah, arti NAND adalah not AND. Ingat ya, NAND sama dengan not AND atau bukan AND. Nah, gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT. Berarti ini gabungan antara gerbang logika AND dengan gerbang logika NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Berarti NAND ini adalah hasilnya bakalan kebalikan dari gerbang logika AND ya. Bisa ya nak, paham ya? NAND hasilnya akan kebalikan dari hasil gerbang logika AND ya. Kenapa? Karena dia di sini dinotkan lagi ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau dia udah dinotkan berarti dia kebalikannya. Misal outputnya 1 dinotkan, maka outputnya akan 0. Jika outputnya 0, maka jika dinotkan, maka hasilnya akan 1. Nah, selanjutnya gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output 1. Nah, jadi jika input keluarannya 0 ya, 0, maka hasilnya jika dinenkan ini akan menjadi 1. Begitu juga sebaliknya, kebalikannya, jika keluarannya 0, maka jika keluarannya 1, maka jika dihitung dengan gerbang logika NAND, maka hasilnya akan 1. Kenapa? Karena di sini dia ada not. Not adalah kebalikan ya. Oke. Nah, gimana simbol dari gerbang logika NAND? Nah, simbol dari gerbang logika NAND seperti ini ya, nak. Nah, Pak, hampir mirip dengan simbol gerbang logika AND. Benar. Kenapa? Karena dia gabungan dari AND dan NOT ya. Jadi simbolnya sedikit mirip dengan simbol gerbang logika AND. Nah, tabel kebenarannya seperti apa? Kenapa bisa seperti ini? Coba kita perhatikan bahwasanya di sini 00 hasil ini X dan Y ini input ya, nak. X dan Y input. Kemudian Z-nya ini adalah output. Ingat, ini masukan yang putih dan ini output keluaran yang warna kuning. Nah,
jika 0, 0, maka outputnya 1, keluarnya 1. Kenapa gitu? Nah, perhatikan tadi NAND sama dengan gerbang logika AND yang dinotkan. Nah, kalau gerbang AND semalam yang kita bahas bahwasanya jika kedua input atau keseluruhannya bernilai salah 0 ya nak, maka hasilnya salah ya. Ingat, nah ini salah dan ini salah, hasilnya salah. Seharusnya sini 0. Tetapi karena kita pakai NAND, 0-nya tadi kita kembalikan, kita balik ya, kita balik, maka hasilnya 1 ya, karena NOT itu adalah kebalikan dari output akhirnya. Nah, sama seperti halnya di sini 1, 1. Nah, seperti yang berbunyi pada gerbang logika AND bahwasanya jika keseluruhan nilai bernilai 1 atau benar, maka hasilnya 1. Seharusnya di sini 1. Karena dia dihitung pakai NAND, dia dibalik lagi. Maka yang 1 tadi harusnya di sini dibalik menjadi 0. Sampai sini paham ya, Nak? Oke. Nah, kita lanjut ke gambar rangkaiannya. Kenapa dia bisa itu? Nah, inilah dia. Pertama, input kita tadi A dan B ya, ini inputnya. Kemudian kita AND kan, nih ya nak, kita AND kan. Nah, hasil dari AND kita notkan, kita balikkan. Contoh, A-nya tadi ini 1, kemudian B-nya 1 ya. 1 dan 1 jika di AND kan, maka hasilnya 1. Berarti di sini 1 ya. 1. Nah, sini hasilnya 1. Nah, 1 jika dinotkan, not tadi adalah kebalikan. Jadi 1 jika dinotkan hasilnya 0 ya. Jadi sampai sini seperti inilah cara mencari gerbang logika NAND. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Nah, nanti ngerjakannya seperti ini ya, Nak. Misal ada sebuah contoh, input pertama nilainya 1, input kedua nilainya 0. Nah, setelah itu kita hitung dulu. 1, 0 kita AND kan ya. AND dia tunggu semua bernilai 1 baru dia hasilnya 1. Selain itu hasilnya 0. Maka di sini 0 ya. Oke. Nah, setelah itu kita dapat hasil dari AND, kita notkan. Di sini kita notkan bahwasanya 0 ini kita not berarti menjadi 1 ya. Ini dia. Nah, maka didapatkanlah outputnya ini 1. Paham ya, Nak? Jadi pertama kita hitung dulu input 1 dan 2 menggunakan gerbang logika AND, dapatlah hasilnya 0. Baru setelah udah dapat hasil AND, kita notkan, dapatlah hasilnya 1. Nah, hasil dari not inilah dia output dari bilangan NAND tersebut. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang NOR. Nah, NOR ini apa, Pak? Nah, NOR adalah not dan or. Ingat ya, Nak, not dan or atau bukan or. Nah, ini dia, bukan or. Nah, NOR di sini adalah gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT ya, gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Nah, jadi kalau NAND tadi adalah kombinasi dari gerbang AND dan NOT. Nah, sekarang NOR, maaf, kita lihat ya. Nah, sekarang NOR adalah kombinasi atau gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Oke. Nah, gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai 0. Nah, seperti yang kita katakan di materi sebelumnya, OR bahwasanya jika salah satu nilai atau keseluruhan nilai bernilai 1, maka outputnya 1. Tetapi jika salah satu jika keseluruhan nilai bernilai 0, maka outputnya 0 ya.
perhatikan nak, kalau n tadi tunggu semua satu inputnya baru dia bisa mendapatkan output 1. Tapi kalau OR ada salah satu aja inputnya yang bernilai 1, maka outputnya sudah pasti 1 ya. Yang input salah satu input aja bernilai 1, apalagi jika inputnya bernilai 1 semua, maka udah otomatis outputnya yang dihasilkan dari gerbang logika OR itu adalah 1 ya. Sampai sini kita lanjut. Nah, ini tabel kebenarannya sama gerbang logika. Seperti ini simbol untuk gerbang logika NOR, sama hampir sama dia dengan gerbang logika OR ya nak. Oke, nah di sini contoh, kita lihat tabel kebenarannya. Kita ambil contoh yang ini 01. Nah 01 kenapa outputnya ini bisa 0? Nah kita caranya gini, 01 kita hitung dengan gerbang logika OR ya. Kita hitung dengan gerbang logika OR. Gerbang logika OR tadi bahwasanya jika salah satu nilai aja bernilai 1, maka hasilnya 1. Nah contoh 01 ada nilainya ini 1 ya, ini 1 nilainya, maka outputnya seharusnya di sininya 1. Tetapi karena kita notkan, kita balik, yang tadi seharusnya di sini 1, maka hasilnya menjadi 0. Sampai sini paham ya nak? Kita ambil ini contoh rangkaiannya. Nah, contoh rangkaiannya seperti ini. Input 1, input 2 kita OR-kan. Nah, hasil dari OR-nya kita notkan ya, maka dapatlah Y-nya. Jadi gini, misal ini tadi 01. 01 jika di OR-kan, input dari 0 dan 1 jika di OR-kan, maka hasilnya di sini 1. Ya, kenapa? Karena ada salah satu aja input yang bernilai 1, maka outputnya 1. Nah, didapatlah di sini 1. Nah, setelah itu dinotkan, dibalikkan. 1 dibalikkan menjadi 0, maka tadi hasilnya 0. Sampai sini paham ya nak? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke contoh soal lagi nih untuk gerbang NOR. Nah, kita ambil contoh soalnya 10 ya. Gerbang soalnya contoh soalnya 10, di mana pertama kita hitung dulu inputnya nih nak, 1 dan 0 kita hitung menggunakan gerbang logika OR. Ingat, gerbang logika OR salah satu aja bernilai 1 inputnya, maka outputnya sudah jelas 1 ya. Tetapi kalau inputnya semua bernilai 0, maka outputnya 0. Ingat ya nak, dia akan mengeluarkan output 0 jika semua inputnya 0. Tetapi selain itu dia akan mengeluarkan 1 walaupun inputnya hanya 1 ya. Oke. Nah, di sini 1 0, maka jika kita OR-kan ini akan hasilnya 1 karena di sini ada input yang bernilai 1 ya. Nah, kemudian 1 jika kita notkan, maka hasilnya kebalikannya, 1 dinotkan maka hasilnya 0. Nah, hasilnya ini adalah outputnya ya. Jadi sampai sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bapak bisa semua tanyakan ke Google Classroom ya. Tuliskan saja nak di kolom komentar apa yang kurang jelas ya, nanti kita akan bahas di situ. Nah, di sini ada contoh ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, hitunglah nilai keluaran output dari masukan input yang telah diberikan. Ini dia. Sebentar ya. Sebentar. Oke, bentar. Nah, ini dia soalnya ya nak. Nah, di sini ada gerbang logika NAND dan gerbang logika NOR. Nah, nanti anak-anak semua, anak-anak bapak semua, isi yang titik-titiknya ini ya dikerjakan di buku latihan. Nah, jadi nanti misal ini 1 1 ya kan, inputnya 1 1. Kalian n kan berapa hasilnya di sini nak? Ya. Hasilnya di sini berapa? Misal hasilnya 1, kalian tulis 1. Ya. 1 hasil 1 ini kalian notkan, kalian balikkan. Hasilnya berapa? Jadi 0. Ya, 0 sini tulis. Kemudian hasil dari not ini adalah outputnya, kita tulis lagi sini 0. Ingat ya nak, ini dua bagian, ada bagian NAND dengan bagian NOR, dan ini inputnya
ya inputnya masing-masing. Nah, silahkan dikerjakan di buku latihannya. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan pada kolom komentar melalui Google Classroom ya. Oke, nah mungkin sekian materi dari Bapak. Apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semua.